Ancaman terhadap negara Indonesia. Ancaman menurut Wikipedia adalah segenap usaha dari kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman menyatakan maksud, niat, dan rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan kepada pihak lain. Nah, dapat kita simpulkan, maka secara sederhana, ancaman terhadap negara adalah segala sesuatu yang dianggap hal negatif dan dapat membahayakan bagi sebuah negara, baik itu negara itu sendiri maupun yang dari luar negeri. Nah, ini dia klasifikasi ancaman terhadap negara. Ancaman terhadap negara ini dapat terjadi dalam negeri lingkup seperti berikut. Nah, ini dia salah satu contoh yang termasuk ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman ini biasanya ditujukan kepada negara, bangsa, pemerintah, masyarakat, individu, dan wilayah. Nah, sekarang jenis-jenis ancaman. Ancaman dibagi dua kategori, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer atau near-militer. Ancaman militer. Ancaman ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ini dia contoh dari ancaman militer. Nah, ancaman near-militer ini tentu berbeda dengan ancaman militer. Mengapa? Karena ancaman near-militer ini yang bentuknya tidak terlihat, berbeda dengan ancaman militer. Kalau ancaman tersebut bentuknya secara kontak fisik, seperti peperangan, yang jelas-jelas menggunakan senjata, berarti ancaman bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain termasuk ancaman non-senjata, karena dia tidak menggunakan senjata atau near-militer. Dan ancaman bidang pertahanan dan keamanan itu termasuk salah satu ancaman militer karena menggunakan senjata. Sebagai generasi muda, kita harus mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu di bidang ideologi. Salah satunya adalah mampu mengatasi berita-berita hoak dan berita palsu, menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dan menerapkan Pancasila dalam segala aktivitas bangsa dan bernegara, dan menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan atau PKN. Kita juga dapat mengatasi ancaman di dalam bidang ekonomi, seperti membeli produk dalam negeri, meningkatkan produktivitas penjualan online dari rumah semasa pandemi COVID-19, mengatasi masalah korupsi. Kita juga dapat mengatasi ancaman dalam bidang politik, yaitu menolak serangan fajar, melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh caleg, dan memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menegakkan pemerintah yang berwibawa. Nah, kita juga dapat mengatasi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu ikut serta dalam bela negara melalui profesi masing-masing, bergabung menjadi anggota-anggota keamanan desa, dengan saling menghormati walau berbeda dari segi agama, ras, suku, kita dapat bersatu. Dan yang terakhir, kita sebagai generasi muda dapat mengatasi ancaman dalam bidang sosial budaya, yaitu melestarikan budaya kita di Indonesia, menyaring budaya barat yang masuk ke Indonesia, dan menerapkan berbagai macam nilai moralitas kepada masyarakat Indonesia.